Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus para sesepuh bini sepuh, alhamdulillah di malam hari ini, di waktu yang insyaallah penuh dengan barokah ini, kembali kita diizinkan oleh Allah untuk melahap daripada ilmu-ilmu yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, yang beliau susun kitab ini semata-mata untuk mempermudah kawula panjenengan di dalam ibadah kepada Allah, agar menjadi pribadi yang mudah untuk diridhai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini menjadi amal yang istiqamah, amalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kemarin pertemuan terakhir kita telah membahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang intinya Allah Ta'ala menyatakan bahwa amalan yang paling Allah cintai yang dipersembahkan oleh hambanya adalah amalan-amalan fardu, amalan-amalan yang wajib. Itu Allah paling suka sekali ketika ada hambanya yang mendekatkan kepada dirinya dengan ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Namun kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku, ketika hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepada rahmatku, ridhoku, dengan bukan hanya amalan fardu namun ditambah amalan-amalan yang sunnah. Nah, dengan amalan sunnah inilah Allah Ta'ala menyatakan hatta uhibbah, sehingga dia pun berhasil meraih daripada cintaku, berhasil mendapatkan daripada ridhoku, karena sebab amalan-amalan yang sunnah, amalan yang saya tidak wajibkan kepada dirinya, amalan yang seandainya dia tidak melaksanakannya tidak dapat dosa, tapi dirinya melaksanakan semata-mata karena ridho Allah, sehingga Allah Ta'ala pun cinta kepadanya. Maka Habib Abdullah Al-Haddad niki mengkomentari, fandur rahimakallah, maka perhatikan wahai engkau yang semoga dirahmati oleh Allah, bagaimana hadis qudsi tersebut mengandung rahasia daripada ma'rifat yang begitu dahsyat sekali. Nah, ini jalan terang benderang yang diperjelas oleh Allah bagaimana kita menggapai cintanya, melengkapi yang fardu ditambahi napa? Amalan sunnah, tentunya dengan menyetop yang haram. Wa ta'ammal ma au ma ilaih minan daqaiq wal lataif. Perhatikan kata beliau dalam hadis tersebut bagaimana makna-makna yang begitu dahsyat yang menyampaikan seorang hamba yang sebenarnya hamba biasa, namun karena menjauhi yang haram, fardunya dilengkapi ditambah lagi dengan yang sunnah, shara fiha ma yuhibbuhu mahbuban lillah. Ketika seorang hamba niku para rawuh mencapai derajat mahbub indallah, maka apapun, siapapun yang dicintai oleh hamba tersebut akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini dahsyat sekali. Wa ma yakrahu makruhan indallah. Apa yang tidak disukai oleh hamba tersebut, Allah Ta'ala pun tidak suka kepada hal tersebut. Makanya
Kita itu diajari untuk mendekat sama orang soleh, mendekat kepada para aulia, berakhlak yang baik kepada di hadapan orang soleh, di hadapan mereka para ulama, terlebih para aulia. Kita diperintah untuk menjaga hati di hadapan mereka, berusaha mendapatkan cinta mereka. Kenapa hadirin? Karena dikatakan ketika seseorang mendekat kepada seorang yang soleh, ketika seseorang berhasil, namanya niku membekas di dalam hati seorang wali, namanya niku membekas di dalam hati seorang yang soleh. Maka hati niku adalah pusat pandangannya Gusti Allah. Ketika Gusti Allah memandang hati seorang wali tersebut, ketika Allah Ta'ala memandang hati hambanya yang soleh tersebut, kemudian ada nama panjenengan di dalam hati orang soleh tersebut, maka panjenengan pun secara otomatis akan mendapat bagian yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang soleh tersebut, kepada wali tersebut. Alhamdulillah. Bukan enak ya? Seorang wali, seorang soleh niku selalu mendapat pemberian yang hebat dari Allah Ta'ala, mahbub indallah, pun dicintai kali Gusti Allah. Sehingga kalau diibaratkan niku kali para ulama, misalnya gelas, nah, gelas niki kalau kosong diisi air masih mencukupi, terus terisi, sudah penuh tapi tetap mengalir itu air, maka kemanakah air tersebut? Hadirin, tidak ada lain air akan tumpah kepada yang terdekat daripada gelas tersebut. Seperti itulah hati daripada para wali. Ketika mendapatkan asrar, ketika mendapatkan ma'arif dari Allah, pengenalan Allah kepada hambanya yang tidak bisa dikaji melalui kitab, rahasia-rahasia Allah ketika dituangkan di dalam hati seorang wali, kemudian penuh dan meluber, maka bagian rezeki yang mendapatkan bagian tersebut, tumpahan daripada apa yang Allah berikan kepada para wali, adalah mereka yang nama-namanya terletak di dalam hati wali-wali tersebut. Sehingga inilah yang dimaksud oleh Habib Abdullah. Siapa yang dicintai oleh wali tersebut? Dicintai oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Mereka yang dicintai oleh Nabi, mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana ketika Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka berlima kemudian ditutupi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kain yang dikenal sebagai ahlul kisah, intisari ahlul bait Nabi. Ya Allah, aku ridho kepada mereka, maka ridhoilah mereka ya Allah. Kanjeng Nabi mengutarakan, ya Allah, saya ridho kepada mereka, maka ridhoilah mereka ya Allah. Diridhoi kali Gusti Allah. Karena siapapun yang dicintai oleh Nabi, itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana na'udzubillah min dzalik, ketika seseorang berakhlak yang jelek kepada seorang wali, bersikap yang jelek kepada orang soleh, sehingga dia tidak disukai oleh orang soleh tersebut, sehingga dia enggan dipandang oleh wali tersebut, maka Allah Ta'ala pun enggan kepada hamba tersebut, sekalipun beramal sebanyak mungkin, sekalipun berupaya sebanyak mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Dan hal ini didapatkan oleh mereka para kaum salihin, tentunya dengan rapi dalam melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Kemudian bukan hanya fardu hadirin, ditambah kali ibadah-ibadah sunnah, semata-mata mengibtigha zulfaladeh, semata-mata enggak ada yang lain, hanya mengharapkan satu-satunya kedekatan di sisi Allah Ta'ala, kedekatan dengan ridha dan rahmat Allah. Fasibak asibak, kata Habib Abdullah gitu. Maka ayo semangat. In kanat laka himmah fil wusul ila maratibil kamal. Semangat kalau kamu memang memiliki niat mencapai kedudukan yang luhur di sisi Allah. Wa raghbah fi bulugh darajatir rijal,
jika engkau ingin meraih apa yang diraih oleh para wali Allah, ayo semangat. Karena as-sakibaki, yang menuangkan, yang memberikan anugerah tersebut kepada para wali dari zaman dulu, baki adalah Tuhan yang maha kekal, yaitu Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan kepada para walinya dari zaman dulu, maka dialah zat yang sama, yaitu Allah, yang akan memberikan kepada mereka yang beramal sebagaimana para wali di zaman dahulu. Faqad wadaha lakat thoriq, karena sudah jelas ini jalannya, kata beliau. Kalau kamu mau menempuh, tinggal jalan. Adapun mapnya sudah jelas. Yang haram di stop, yang fardu dilengkapi, jangan ada yang ditinggal, ditambah yang sunnah. Wis, jalannya sudah jelas, tinggal mau jalan apa mboten, kan nggih? Nah, ibarat buka Google Map, sudah jalan menuju ke Babat misalnya, jalan sudah jelas, tinggal mau jalan apa tidak. Wa badalaka syu'a'ut tahqiq, telah terang benderang bagimu ya daripada kebenaran. Tapi diingatkan kali beliau, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala dengan anugerah dan rahmatnya menjadikan amalan sunnah niku semata-mata jabron lima yaqa' minal khalal fil faraid. Jadi ibadah yang sunnah niku semata-mata juga sebagai penambal, sebagai penambal daripada amalan-amalan fardu yang kurang di dalam amalan kita. Mungkin sholat kita kurang khusyuk, mungkin ada yang kurang ikhlas, mungkin ada ibadah-ibadah yang kurang tepat lah, kita tambahi dengan yang sunnah, maka kesunahan tersebutlah yang akan menutupi kebolongan-kebolongan daripada ibadah fardu kita. Walakin la yujbaru khalalul fariidhah illa binafal min nawiha. Akan tetapi ibadah-ibadah yang fardu itu tidak bisa ditambal kecuali dengan amalan sunnah dengan jenis yang sama. Misalnya ini, ada orang yang mungkin, ya bukan mungkin lagi, banyak ya, termasuk kita ini, kalau sholat masih banyak yang kurang, khusyuknya masih berapa persen, ikhlasnya kadang masih kurang, hudurnya kadang masih kurang. Maka amalan yang sunnah, amalan sunnah yang bisa menutup kekurangan sholat fardu kita adalah amalan sholat sunnah. Jadi sholat fardu ditambal sholat sunnah, puasa fardu ditambal puasa sunnah, umroh fardu mungkin ada kurangnya, ditambal kali umroh sunnah, dan seterusnya. Nah, jadi tidak bisa subsidi silang. Misalnya kok ngoten gini, misalnya ada orang yang tidak sholat, loh kamu kok tidak sholat? Iya saya ini sholat, nggak sholat, tapi saya loh setiap bulan menyantuni fakir miskin misalnya. Tapi saya loh setiap bulan bagi-bagi beras misalnya. Nah, ini tidak nyambung hadirin. Nggih, betul, bagi-bagi niku sangat luhur, sangat agung di sisi Allah. Tapi sedekah kita tidak bisa menutupi sholat fardu kita yang kita tinggal. Loh kamu kok tidak puasa? Iya saya tidak puasa, tapi saya loh umroh setiap bulan misalnya. Dan ini mboten nyambung, karena puasa itu ibadah sendiri, umroh niku ibadah sendiri. Gak bisa subsidi silang, misalnya oh yang fardu-fardu pokoknya diisi sunnah-sunnah, sunnah dari apa? Ya dari ibadah yang lain, mboten. Melainkan sholat fardu ditempel kali sholat sunnah. Pokoknya ibadah fardu itu hanya bisa ditambal dengan ibadah sunnah yang sama. Puasa, sholat dengan sholat, puasa dengan puasa. Dan fardu itulah yang utama, fardu itulah yang pokok. Wan naflu tabi'un lahu,
Ibadah yang sunnah niku hanya ngikut, niku hanya tambahan atas ibadah yang fardu. Maka kata beliau, jangan sampai kebalik-balik, fokus sunnah, fardunya tambah ditinggal. Nah, ini keliru. Kata beliau, seorang yang melaksanakan fardu saja, tidak pakai sunnah, hanya fardu tok, hanya mengamalkan fardu saja, tapi dengan menghindari semua yang haram dan tidak beramal sunnah, itu lebih baik, kata Habib Abdullah, daripada orang yang banyak amalan sunnahnya tapi fardunya bolong-bolong. Nah, ini kan keliru, karena ibadah fardu niku yang utama, nomor satu, yang tidak boleh ditinggal. Fardu niku dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat azab, dapat dosa. Nah, sunnah mboten, sunnah tambahan. Jadi jangan sampai kebalik nggih para rawuh. Nah, kata beliau seperti itu. Fa iyyak an tu'rid an syai'in minal faraid ishtighalan bi syai'in minan nawafil. Maka hati-hati kamu, jangan sampai engkau sibuk dengan yang sunnah sampai meninggalkan yang wajib. Nah, ini kan aneh. Fata'tham bitarkil faridah. Sibuk yang fardu, yang wajib ditinggal. Maka akibatnya apa? Fata'tham bitarkil faridah. Yang pertama, berdosa karena meninggalkan yang fardu. Wala yataqabbalullah minka an-nafilah. Fokus yang sunnah-sunnah saja, yang fardu ditinggal. Niki konsekuensinya, yang pertama sudah berdosa karena meninggalkan yang fardu. Lebih parah lagi, ibadah sunnah yang dia utamakan tidak ada yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, niki lah rugi double niki. Ya. Puasa sunnah Senin Kemis selama setahun, Ramadan malah bolong. Nah, niki keliru. Ini kebalik. Zakat tidak bayar. Mungkin ada perdagangan, mungkin ada emas dan perak. Zakat tidak pernah bayar zakat. Tapi sedekah di mana-mana, sedekah sunnah. Nggih, sedekah di mana-mana. Ini keliru. Sudah naudzubillah berdosa karena tidak bayar zakat. Sedekah sunnahnya tidak ada yang diterima oleh Allah Ta'ala satupun, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, tetap para rawuh, yang pertama adalah yang fardu, yang diwajibkan kali Gusti Allah. Nah, selebih itu, jika bisa mengamalkan yang sunnah, maka itu sangat mulia sekali. Jadi fardu terlebih dahulu, kemudian yang sunnah. Nah, sehingga disebutkan oleh seorang pembesar ulama, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang dia tadi itu tersibukkan dengan amalan fardu, dia sibuk dengan amalan yang wajib, sampai-sampai dia nggak bisa mengamalkan yang sunnah, fahuwa ma'dzur. Maka orang ini adalah orang yang memiliki uzur. Misalnya nih, ada orang kok bekerja, bekerja dari pagi di waktu duha. Misalnya tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat duha ketika jam kerja tadi itu. Misalnya pemimpinnya tidak mengizinkan sholat duha. Nah, kemudian dia menyibukkan dirinya dengan bekerja, yang mana niku napa? Fardu. Apalagi untuk orang-orang yang wajib untuk dinafkahi, niku fardu. Nah, melaksanakan yang fardu sampai-sampai amalan sunnah sholat duha misalnya ada yang tertinggal, tidak bisa, nggak sempat, fahuwa ma'dzur. Maka ini orang adalah orang yang memiliki uzur, dan ini nggak ada masalah. Yang penting wajibnya tetap napa? Wajibnya tetap dilaksanakan. Nah, yang keliru niku, waman syaghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrur.
Nah, barang siapa orang yang disibukkan dengan amalan sunnah sampai fardunya tertinggal, fahuwa maghrur, maka ini orang yang tertipu. Ini orang tertipu. Dia kira dengan amalan sunnahnya akan mendapat derajat yang tinggi, padahal dia sambil meninggalkan yang fardu. Konsekuensinya apa tadi? Dia dosa karena meninggalkan yang fardu. Ibadah sunnahnya pun yang dia upayakan sampai meninggalkan yang fardu, satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Sayyidina Abu Hurairah, kemudian oleh Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Abu Hurairah ini yang iktikaf di masjid, memang seorang yang zuhud, hadirin, Abu Hurairah. Kemudian oleh Sayyidina Umar ditanya, "Loh ya, wahai Abu Hurairah, apakah kamu enggak bekerja ta?" Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Enggak, saya enggak perlu sama dunia. Saya enggak perlu sama dunia." Dijawab kali Sayyidina Umar, "Ketahuilah wahai Abu Hurairah, orang yang lebih mulia dari kamu, bahkan beliau seorang nabi, itu cari kerja, yaitu sinten? Nabi Yusuf alaihi salam." Nabi Yusuf loh niki, seorang nabi. Beliau melamar kerja, para rawuh. Beliau melamar kerja kepada Perdana Menteri Mesir kala itu, yang beliau diasuh niku, ya, yang dicerita di surat Yusuf niku, beliau ditemukan ya oleh keluarga Perdana Menteri di Mesir. Nah, ketika pinter sudah besar Nabi Yusuf, beliau mengatakan, "Qala ja'alni ala khazainil ard." Melamar beliau, "Jadikanlah saya menjadi bendahara di kerajaan ini." Kemudian beliau menjelaskan keahliannya. Nah, misalnya kalau orang melamar kerja niku kan kirim CV nggih. Nah, nanti kan ada pengalaman, keahlian. Niki Nabi Yusuf pun menjelaskan, "Inni hafizun alim." Qala ij'alni ala khazainil ard, melamar beliau. Jadikan saya menjadi bendahara di kerajaan ini. Inni hafizun alim. Saya adalah seorang yang pandai menjaga dan berpengetahuan akan bidang pembendaharaan. Disebutkan keahliannya beliau tadi itu. Beliau tidak mengandalkan bahwa saya ini adalah seorang nabi, atau saya ini anaknya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Boten. Keahliannya yang beliau cantumkan, inni hafizun alim. Saya adalah orang yang pintar menjaga dan berpengetahuan akan bidang ini. Ditegur kali Sayyidina Umar, sinten? Sayyidina Abu Hurairah, yang lebih mulia dari kamu, seorang nabi, ngelamar kerja, cari kerja. Ayo wahai Abu Hurairah, ayo bismillah kerja. Akhirnya ngikut kali Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jangan sampai kita meninggalkan yang fardu semata-mata untuk amalan yang sunnah. Ibadah sangat luar biasa, hadirin. Iktikaf di masjid sunnah, namun mencari nafkah terlebih untuk mereka yang harus kita tanggung niku hukumnya wajib, fardu. Nah, pernah lagi disebutkan dalam hadis yang sahih niki, para rawuh, Kanjeng Nabi SAW niku mempersaudarakan dua sahabat. Nah, Nabi niku kan paling senang mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, Sayyidina Salman Al-Farisi niku dipersaudarakan kali Abu Darda, Sayyidina Abu Darda. Nah, Sayyidina Salman suatu ketika bertamu ke kediaman saudaranya, yaitu Sayyidina Abu Darda, yang dipersaudarakan kali Kanjeng Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ya ditemui oleh istrinya Sayyidina Abu Darda dengan keadaan yang kumus, dalam keadaan yang kurang baik, mutabadzilah. Ditanglet kali Sayyidina Salman ini, "Masya'nuki mutabadzilah?"
"Lu kenapa engkau? Lu kok seperti ini penampilannya?" Dijawab oleh istri Abu Darda, "Inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya." Saudaramu itu loh, wahai Salman, Abu Darda, suamiku, itu orang yang tidak perlu sama dunia, tidak ngurusi dunia. Akhirnya yang kamu lihat sekarang ini saya seperti ini. Kemudian keluarlah Abu Darda itu dari rumah itu. Kemudian menjamu kepada Sayyidina Salman Al-Farisi makanan. Kemudian Abu Darda mengatakan, "Makanlah, kul, makan wahai Salman, inni shaim." Makan wahai Salman, kalau saya puasa, saya ibadah sunnah. Dijawab kali Sayyidina Salman, "Saya tidak mau makan kecuali kamu makan juga." Akhirnya niki saudara dipersaudarakan kali Kanjeng Nabi. Akhirnya membatalkan niki, Abu Darda dibatalin puasa sunnahnya, makan bersama Sayyidina Salman Al-Farisi. Tiba pada malam hari, kok ngelihatan Abu Darda niki baru tengah malam, belum sepertiga terakhir sudah bangun. Maka ditegur kali Sayyidina Salman, tidur. Tunda, saya mau sholat, tidur. Akhirnya istirahat, tidur. Sampai baru sepertiga terakhir dibangunkan. "Ayo bangun." Abu Darda pun membangunkan istrinya. Nah, kemudian, sekarang kalian sholatlah, ya, ayo sholat tahajud. Nah, ini sudah sepertiga terakhir daripada malam. Nah, kalau tadi mboten, masih pertengahan malam, waktunya tidur. Diperjelas kali Sayyidina Salman, "Inna li nafsika 'alaika haqqa." Wahai Abu Darda, kamu itu juga harus memenuhi hak untuk dirimu. "Wa li rabbika 'alaika haqqa." Dan kamu harus memenuhi hak dirimu sebagaimana kamu harus memenuhi hak daripada Allah. Memang betul kita beribadah, tapi jangan lupa juga beristirahat. Tubuhmu ini juga perlu untuk istirahat. "Walidhaifika 'alaika haqqa." Tamunya kamu juga memiliki hak. Ketika engkau menjamu saya tadi, saya tidak makan kecuali engkau makan, ya, karena tidak mungkin wong tamu nggih, sungkan lah nggih. Maksud tamunya yang makan, tapi tuan rumahnya puasa. Nah, maka diperjelas, tamu itu juga memiliki hak. Wahai saudaraku Abu Darda, jika engkau menjamu tamu, ya ayo hormati tamu dengan ikut makan. "Wa inna li ahlika 'alaika haqqa." Termasuk keluargamu, istrimu wahai Abu Darda, itu juga ada hak yang harus engkau selesaikan, ada hak yang harus engkau berikan kepada istri dan anak-anakmu. Harus diperhatikan. "Fa'ti kulladzi haqqin haqqah." Maka berikan wahai Abu Darda masing-masing haknya. Betul ibadah itu baik, tapi semua ini juga punya hak. Termasuk anak istrimu itu juga punya hak yang harus engkau berikan kepada mereka. Nah, kemudian pagi harinya niku Sayyidina Salman kali Sayyidina Abu Darda bertemu kali Kanjeng Nabi. Diceritakan hadirin kejadian tersebut. Ya, bagaimana Abu Darda ini memprioritaskan ibadah. Bagus ibadah, tapi ternyata mengenyampingkan yang harus diselesaikan, yang harus ditunaikan. Maka Kanjeng Nabi SAW menyatakan, beliau bersabda, "Sodako Salman." Betul ini apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Habib Abdullah Al-Haddad juga mengatakan, jadi yang wajib dulu baru yang sunnah. Termasuk para rawuh, beliau mengatakan mendapatkan ilmu yang paling utama adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah yang wajib. Bagaimana ilmu tauhid kita, bagaimana ilmu fikih kita, ilmu syariat kita, yang mana dengan ilmu fikih, dengan ilmu syariat, ibadah kita menjadi ibadah yang bagus, ibadah kita menjadi sah. Kita tahu rukunnya, kita tahu syaratnya, kita tahu apa yang membatalkan, kita tahu kesunahan-kesunahan pada ibadah tersebut supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jangan sampai ilmu yang fardu ditinggal, tambah mempelajari ilmu-ilmu yang tidak jelas, ilmu yang terlalu dalam terkadang.
ilmu napa? Ma'rifat, ilmu hakikat, ilmu segala macam. Ketika ditanya berapa hal yang membatalkan wudu, mboten ngertos misalnya ya. Yang membatalkan wudu ada berapa? Mubtilatul wudu, minta tolong sebutkan ada berapa? Anda bisa jawab. Bahas hakikat ma'rifat, wah ilmu-ilmu segala macam yang mana tidak begitu penting saat ini untuk dirinya. Lu yang fardu nggak lengkap. Kadang rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, pangapunten keliru-keliru para rawuh. Nah, sehingga kata beliau yang fardu dulu baru yang sunnah. Nah, tapi masya Allah ya, misalnya di Masjid Al-Falah niki kajian fikih sudah ada. Nah, maka kita juga yang nggak kalah pentingnya niki kajian menata hati agar ibadah ikhlas, agar ibadah kita digiring dengan kebaikan sehingga diterima oleh Allah. Nah, terakhir beliau mengatakan wa man yaqut anil kasbi ma'al qudrah alaih istighalan binama fil ibadat. Barang siapa yang meninggal tidak mau kerja, tidak mau usaha, semata-mata saya sibuk ngaji, ada di masjid seharian, ngaji bagus, ini tidak kerja gara-gara apa? Amalan-amalan yang sunnah tok, sunnah saja, dan meninggalkan keluarganya yang harus dia tanggung, maka ini adalah kekeliruan kata beliau, ya, kekeliruan yang harus difahami dan harus diperbaiki sehingga kita menjadi hamba yang baik menjalin hubungan dengan Allah, sekaligus hamba yang baik dalam menunaikan hak sesama kita sehingga diridhoi oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pembahasan seputar ini, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.